Kuliah apa tuh? Mata kuliah manajemen berbasis dan Manajemen berbasis sekolah. Kalau manajemen berbasis sekolah itu diajarkan di kampus berapa SKS ya? Kenapa? Berapa SKS manajemen berbasis? Dua SKS. Baik, bisa langsung kita ajukan Ibu. Boleh. Bagaimana pola manajemen berbasis sekolah yang Ibu terapkan di sekolah ini? Polanya, kalau ditanya pola sih apa ya? Pola intinya polanya harus sama-sama. Biar bagaimanapun ini kan sekolah, lembaga gitu kan. Apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah pastinya harus melalui rapat kepala sekolah beserta dewan guru dan staf yang ada. Nanti langkah selanjutnya setelah rapat misalnya ada masukan-masukan, ide-ide dari teman-teman guru yang lain itu bisa dikeluarkan. Tidak boleh seorang kepala sekolah walaupun dia pemegang kebijakan tertinggi di sekolah tersebut bisa memutuskan apapun sendiri tanpa melalui rapat dewan guru kepala sekolah dan dewan guru. Nah, perlu juga di sini kan sering kita libatkan selain guru-guru, kita juga pernah dan sering melibatkan masyarakat. Dan bagaimanapun ini kan sekolah ini bagaimana supaya kemajuannya ke depan, mau tidak mau kita juga harus melibatkan masyarakat, terutama murid, komite di situ dalam hal ini kan dilakukan oleh komite. Struktur apa saja yang ada di sekolah ini? Struktur yang bagaimana maksudnya? Kalau struktur banyak sih sebenarnya. Struktur organisasi sekolah ada, kemudian banyak. Struktur organisasi sekolah itu harus ada di tiap sekolah. Saya rasa tiap sekolah manapun harus ada struktur sekolah. Ya boleh masuk. Lalu apa saja yang sudah diraih oleh sekolah dan siswa? Prestasi. Kalau prestasi banyak sih sebenarnya. Prestasi selama Bu Kepala Sekolah yang sekarang udah hampir 2 tahun di sini, ada beberapa prestasi yang sudah diraih, terutama yang di bidang olahraga, non akademik. Kayak kemarin bulan yang lalu tuh ada lomba LKBB yang diselenggarakan oleh dinas provinsi, ini tingkat provinsi. Kita mengirim 2.000 putra dan putri tingkat provinsi. Kemudian lombanya diselenggarakan di sini di Mataram. Alhamdulillah kita dapat juara, dua-duanya dapat juara, dapat piala dan piagam, juara 3, sama-sama juara 3, yang putra juara 3, yang putrinya juara 3. Kemudian ada lagi kemarin event Busra yang menyelenggarakan Bali dan Nusa Tenggara. Ini SHC itu kan. Kita dapat juara 1 kemarin. Lomba atletik. Kita mengirim 2.000 tetapi yang 1.000 dapat juara 1. Alhamdulillah. Bali Nusa Tenggara yang menyelenggarakan SHC student apa sih itu SHC-nya itu? Terus kemarin yang dari gurunya juga ada lomba MTQ lah, sejenis MTQ yang diselenggarakan oleh Korpri. Alhamdulillah Bu Guru Tini dapat juara harapan 1, dapat hadiah 1.500.000, 1.500.000. Kemudian dapat piala dan piagam penghargaan. Banyak sih sebetulnya anak-anak kita sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Kalau terus digali potensi-potensi mereka tuh banyak. Futsal, kemudian ada di bidang voli, kemudian lari, itu terutama di sini kita banyak sekali punya bakat-bakat yang luar biasa, calon-calon atlet. Kemudian kalau di akademiknya sejauh ini
belum ada, walaupun itu sebenarnya sudah sering kita coba ikut-ikut, tapi belum ada yang tembus seperti itu. Tapi kita terus berusaha. Kenapa? Kita yakin ya tidak ada anak yang tidak bisa, tidak ada anak yang tidak mampu, asalkan kita terus menggali potensi mereka. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihannya itulah yang kita terus gali, kira-kira bakatnya di mana. Bakat tersebut yang terus kita pupuk supaya mereka berani tampil. Ini terutama mereka berani tampil, berani punya mental supaya dapat juara dan seterusnya. Alhamdulillah kita walaupun sekolahnya ada di pinggiran, anak-anak kita sudah tidak canggung lagi kalau untuk dibawa lomba-lomba kali. Beralih dari mengenai prestasi unggulan, program unggulan di sekolah ini apa saja ya? Program unggulan seperti yang Ibu katakan tadi ya, program unggulannya terutama kita terus menggali bakat-bakat siswa kita, terutama di bidang olahraga, atletik. Kemudian yang pertama di sini adalah bagaimana anak-anak kita persiapkan menjadi penghafal Quran. Kita setiap ini ada pembinanya, Syarhil Quran, kemudian hafalan. Ada mereka punya jadwal. Kita punya jadwal di sini. Misalnya kelas 6 jadwalnya hari Senin, hari berikutnya kelas 5 dan seterusnya. Ada pembimbingnya guru agama dan yang tadi yang prestasinya lebih tinggi itu selalu dia aktif membina anak-anak supaya dipersiapkan untuk menjadi seorang walaupun untuk saat ini yang mereka hafalkan ayat-ayat pendek terutama, tapi itu adalah bentuk dari keseriusan kita di sekolah untuk membina anak-anak dan mempersiapkan anak-anak supaya nantinya setelah keluar dari sekolah ini bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat sekitarnya, bagi keluarganya. Itu salah satu manajemen juga. Sama-sama. Kita nggak pernah bosan, kita nggak pernah berhenti. Namanya kendala juga pasti ada, tapi kendala itu kita nggak pernah hiraukan. Yang penting kita tetap berusaha dan yakin anak-anak kita itu pasti bisa. Dan terbukti memang ya, tidak ada anak yang tidak mampu. Kita betul-betul membina mereka ya, walaupun ya harus ekstra sabar dan seterusnya. Tidak hari ini dia bisa, besok barangkali. Karena kita tetap yakin bahwa anak itu pasti. Iya betul, pasti. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada istilah anak yang bodoh, tidak ada istilah anak yang tidak bisa kan. Semua pasti bisa. Yang penting mereka mau dan berusaha. Lalu untuk mendukung kemandirian sekolah, usaha apa saja yang sudah ada di sekolah? Usaha apa maksudnya? Untuk mendukung kemandirian sekolah. Lanjut. Agar bisa mewujudkan tujuan belajar peserta didik, bagaimana kemampuan serta kinerja tenaga kependidikan di sekolah dalam melaksanakan tugas. Kinerjanya? Kalau kinerja jelas ya, tidak ada seorang pendidik yang tidak punya kinerja. Harus semangat. Sudah Bu Guru bilang tadi. Apapun kendalanya yang harus kita lawan. Karena ini kurang lebih 216 siswa kita di sini, siswa kami di sini yang punya kemampuan yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, ya kan? Tidak semua kemauannya tidak sama, kemampuannya juga begitu, tidak semua sama. Ada yang cepat menangkap, ada yang lele, ada yang lari kayak kijang, ada yang lari kayak. Tapi apa yang terpenting di situ harus sudah sama-sama mencapai tujuan. Ya?
apa namanya startnya boleh dia mencapai finish berbeda-beda waktu, tapi intinya di sini adalah sudah sama-sama mencapai finish tujuannya. Nah di situ bagaimana strategi seorang guru yang ditahu ya, karena dia yang menghadapi langsung, oh anak ini kebutuhannya begini, bagaimana saya harus kembangkan kemampuan saya untuk bisa menerapkan menyampaikan ilmu itu kepada sama-sama ya ini gitu kan. Kalau yang cepat nangkap tidak masalah, ini yang agak susahnya itu yang harus mendapat perhatian lebih. Nanti bisa saja yang sudah punya kemampuan lebih ini yang sudah mengerti bisa kita jadikan tutor sebaya bagi anak yang belum. Misalnya tolong kamu jelasin, siapa tahu dengan dia belajar sesama sebayanya itu maka lebih mudah, lebih memahami, interaksinya kan bebas, enak. Mungkin sama gurunya ada rasa segan, sungkan, bahkan takut kan. Cobalah kita terapkan dengan tutor sebaya. Kamu sudah paham kan tadi? Udah Bu, coba minta tolong dibimbing ya temannya yang belum. Mereka malah lebih antusias, dan itu yang sering guru-guru kita, teman-teman guru di sini praktik. Jadi tidak harus selalu apapun itu dari guru. Kita bisa menyuruh mereka belajar antara sesama teman. Bahkan tugas-tugas yang kita berikan barangkali ada orang tua di rumah yang bisa membimbing. Tapi kadang-kadang kita di sini ya, khususnya yang sekolahnya ada di pinggiran itu kan jarang. Nah, itu sebabnya peran guru di sini yang paling dominan kalau untuk soal menerapkan pengetahuan. Kalau orang tua di rumah kita hanya minta dukungan. Apa lagi tadi? Apa saja visi misi dari sekolah yang sudah diterapkan? Visi misinya ada nggak di sini? Visi misi itu semua ya, visi misi sekolah pasti sudah diterapkan. Dan bisa kita hanya pajang-pajang saja visi kita apa, misi kita apa, kemudian tidak kita laksanakan. Pasti semua kita sudah laksanakan sambil jalan. Visi misinya ada di luar kan? Bisa nanti Bisa difoto. Sudah kita laksanakan. Dan tidak, sekolah itu kan tidak sama visi misinya. Kita di sini karena alhamdulillah semua siswa kita ini beragama Islam. Jadi menekankan kepada religinya juga. Makanya terkait dengan kegiatan kita tadi, ya, religi berkaitan dengan hafalan, akhlak, kemudian ada hadrahnya juga, sholawatan. Karena visi kita juga termasuk, visi sekolah kita juga masuk di sini. Selain membentuk karakter siswa kita, bagaimana berakhlak, bagaimana menjadi orang yang berilmu, berakhlak, mulia, dan seterusnya. Tadi terkait kemampuan guru ya, kemampuan guru itu juga banyak. Selain sudah menerapkan apa yang mereka mampu, dan guru itu selalu belajar. Dengan apa? Kita mengadakan kombel di sini, kita punya kombel untuk belajar. Untuk belajar guru-guru ada KKG. Kemudian dinas juga sering manggil guru-guru di sini untuk diklat, untuk sosialisasi. Misalnya ada aplikasi baru atau ada manajemen, ada kurikulum yang begini begitu, pasti nanti dinas akan manggil untuk diklat. Dan guru, walaupun menjadi guru, jangan dikatakan guru itu tidak belajar. Ya, guru itu juga harus tetap belajar, karena apa? Mengikuti terus perkembangan. Apalagi sekarang kan era digital ya, harus tetap kita belajar, jangan sampai kita tertinggal. Selain itu guru juga memang harus belajar. Selain mengembangkan diri di luar, supaya bisa diterapkan di sekolah, sama rekan-rekan sejawat juga harus sering berdiskusi, sering bersinergi. Kemudian ada yang keluar diklat, dia akan keluarkan ke teman. Amin, keluar masuk apa? Salah satunya seperti itu.
mendapat pembinaan terus dari dari gugus, dari dinas, pokoknya dari lembaga-lembaga terkait. Terkait lingkungan, bagaimana cara seluruh warga sekolah menjaga kelestarian lingkungan sekolah mereka? Pelestarian. Kalau menjaga ya memang namanya menjaga ya harus setiap orang, setiap siswa, setiap kepala harus merasa punya tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa misalnya satu beban kerja itu kita limpahkan ke satu orang. Kita punya tugas. Kalau misalnya kita minta tolong saling bantu. Intinya ada sinergi di situ. Ada sinergi antara kepala sekolah, antara guru dan staf, kemudian dengan siswanya. Salah satunya itu cara kita melestarikan apa dulu tadi ini? Melestarikan lingkungan sekolah. Ada kita punya penjaga sekolah, ada kita punya petugas kebersihan. Dan tidak lupa juga, sekalipun kita punya tenaga seperti itu, kita libatkan anak-anak kita. Karena itu salah satu cara kita mendidik, membiasakan mereka supaya peduli terhadap lingkungan sekolahnya, peduli terhadap lingkungan di masyarakatnya, terlebih-lebih di lingkup di keluarganya harus ada peduli. Nah itu yang kita didik, kita bina di sini. Jangan sampai anak-anak kita di sini hanya ilmu pengetahuan saja yang kita transfer. Itu salah satu pembentukan karakter dengan cara itu. Kita melatih mereka untuk selalu peduli. Contoh kecil saja misalnya, ada sampah, ya kan? Sampah di halaman sekolah, baik itu sampah yang berasal dari luar maksud saya yang bungkus makanan, kemudian belum lagi sampah alami. Di sini kan sekolah kita lumayan rindang ya, sampah-sampah yang berjatuhan dari pohon mangga itu. Lalu kita biasakan mereka untuk peduli. Ini pohon mangga, pohon-pohon yang ada di sekolah sudah berkontribusi memberikan kita oksigen. Masa sekedar kita bantu mereka membersihkan daun-daunnya yang mereka gugurkan gitu, kita tidak mau. Salah satunya. Kemudian makan, coba setelah kami selesai makan, sampah itu kondisikan. Dengan cara apa? Kita menyediakan bak-bak sampah di tiap-tiap kelas, bahkan di depan sekolah ini nggak ada bak sampah. Dari situ setiap saat kita suarakan itu, kita ingatkan. Bahkan di sini ada kita terapkan polisi patroli antar siswa. Tolong siapa yang nggak buang sampah nggak sesuai tempatnya ditegur. Kemudian suruh diangkat sampahnya. Kalau misalnya anak kelas 1, kelas 2 yang belum terlalu paham, kemudian kita suruh dituntun, dibimbing sama kakak-kakaknya yang kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, coba biasakan dulu. Kalau lihat dia buang sampah di di tempat yang tidak sesuai, suruh dia angkat, kemudian bimbing dia bawa ke tempat sampah di sini deh, sampah yang harusnya ditaruh. Tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang mendidik. Nggak boleh kita sama adik-adik kita yang masih belum terlalu paham, kita main bentak dan sebagainya. Oh ya Bu Guru, itu salah satu cara. Pelestariannya juga antara lain kita coba menerapkan kemarin ada program P5 kan, sekarang di kurikulum Merdeka itu ada istilah P5, profil pendidikan Pancasila itu. Ada yang sudah menerapkan apotek hidup, mengajarkan mereka untuk selalu mencintai dan mengenal tanaman-tanaman yang kira-kira bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat, kemudian sebagai tanaman yang bisa memberikan tambahan gizi buat keluarga gitu. Ada programnya seperti itu. Kelas 1, kelas 4 kemarin sudah coba menerapkan P5 itu dengan belajar menanam bibit-bibit yang bisa digunakan sebagai bahan obat-obat tradisional. Iya Bu. Istilahnya kan. Ya mau latihan dulu boleh. Apotek hidup ya. Tapi jangan main keras ya.
Jangan main kasar. Kemudian kita suruh selain dia menanam di polybag, kita suruh menjaga, memelihara, bukan hanya sekedar menanam terus lepas begitu saja. Kita suruh dia menjaga, kemudian memelihara supaya tanamannya tidak mati, tidak kering. Bagaimana caranya? Itu juga salah satu cara kita. Kalau Bu Guru kemarin coba Kelas 5 yang boleh pulang, kelas 5. suruh anak-anak kelas 6 bawa Tunggu tanah humus, kemudian memanfaatkan botol-botol air mineral bekas itu dijadikan media tanam. Kelas 5 Kita yang coba boleh pulang menanam sama cabai di situ, menanam tomat di situ, selain melatih mereka supaya paham. Pertanyaan yang akan sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti di foto aja apa keperluannya. Ada struktur organisasi, kemudian visi misi sekolah. Iya, pulang dan kelas 6B. Kelas 6B pulang. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Kelas 4 pulang. Sekarang Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang sekolah ini. Pertanyaan yang pertama, apakah ada siswa yang sering mengalami kesulitan dalam belajar? Jika ada, apa penyebabnya dan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi masalah tersebut? Kita ibu-ibu nggak ada bapak ya? Pasti ya, setiap kelas tuh pasti tidak mungkin di kelas tuh ada yang nggak kesulitan, pasti ada aja 1-2 orang yang kesulitan belajar. Faktornya itu macam-macam, bisa dari faktor yang pertama dari faktor kognitifnya, bisa karena tidak bisa kita mungkiri ya, faktor kognitif tuh memang berpengaruh. Kedua juga dari motivasi belajarnya anak-anak kan beda, terus dari lingkungannya juga banyak faktor lah yang menyebabkan anak tuh kesulitan belajar. Bagaimana cara Ibu menyikapi siswa yang nakal di kelas? Oh, yang nakal ya, terutama di Kumer nih. Kebetulan kemarin juga kita ambil PMM-nya tentang disiplin positif. Nah, di situ biasanya ditekankan kita sekarang di Kumer nih untuk membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas ini nanti anak kita membuatnya sama-sama sama anak. Nanti mereka membuat kira-kira aturannya apa. Nah, nanti kalau melanggar konsekuensinya apa gitu. Kalau di kelasnya misalnya contohnya anak-anak itu kalau mereka ngomong kotor, itu mereka saya suruh istighfar 50 kali perjanjiannya. Kalau mereka sering olok nama orang tua 25 kali. Jadi mereka nanti saya ngelaporin, Bu Guru dia nih udah olok saya 2 kali, 50 kali istighfar ya. Nanti mereka pas pulang, biasanya pas pulang atau pas ada jam kosong lah istirahat apa, saya suruh mereka untuk istighfar sebanyak berapa kali dia melakukan pelanggaran kayak gitu. Coba di kelas 1 bagaimana Ibu? Sebenarnya sama aja sih sebenarnya kan, karena kurikulum merdeka kita juga Ya. buat kesepakatan kelas gitu. Siapa yang membuat kesalahan akan dihukum. Kalau di kelas 1 dia enggak ada sih juga yang kayak gitu, mungkin yang itu kita Ya, ada yang berkebutuhan khusus juga apalagi di kelas 1 ya Bu ini ya, untuk nah itu kesulitan juga belajar. kesulitan belajarnya itu ada yang berkebutuhan khusus. Terus yang berkebutuhan khusus ini dia agak gimana ya, agak susah diatur dia ya. Jadi dia nggak bisa mengikuti kesepakatan kelas seperti yang normal gitu. Jadi nggak bisa juga kita hukum seperti yang normal. Iya. Tepatnya bukan hukuman sih, dia konsekuensi gitu. Iya. Ya, sekarang kan nggak boleh kita hukum ya. Kalau kita dihukum, kalau bahasa hukuman itu kita guru nanti kena yang enggak aja sih sekarang kan. Jadinya sekarang konsekuensi, kalau mereka melanggar ada konsekuensinya, ada sanksinya. Kita buat bersama. Ya, bukan hukuman bahasanya. Yang mereka sepakati sendiri juga perjanjiannya itu. Ya tapi kadang kalau emang keterlaluan kadang sih kita panggil ke Iya, ruang kita guru, panggil kita ke ruang panggil guru. orang tuanya kok yang keterlaluan. Bener-bener sangat. Jadinya penyelesaiannya itu enggak bisa emang sekedar di kita aja. Kalau emang ini keterlaluan, kita suratin orang tuanya, kita panggil sama-sama, kita ngomong sama kepala sekolah. Karena di sekolah ini kan kita juga tim ya untuk memberantas pembulian itu. Ada timnya, ada SK-nya juga, dan itu masih pada Dapodik juga TPPK itu. Jadinya kalau emang kasusnya emang keterlaluan sekali, sampai kita panggil orang tuanya, kita sama-sama cari cari solusinya gimana supaya anak itu enggak ulang lagi perbuatannya.
Terus Strategi apa yang ibu-ibu gunakan untuk meningkatkan kepribadian siswa? kepribadian. Iya, Kedisiplinan siswa. Oh, kedisiplinan Kak siswa. Yang pertama sih sebenarnya paling bisa itu sama kita harus jadi contoh dulu Iya. untuk anak-anak ya. Kita Harus dulu yang contohin dulu. Jangan kita suruh anak begini tapi kita yang ngelakuin kayak gitu kan. Kita contoh dulu untuk anak-anak dan juga harus dilakukan secara terus-menerus. Itu ya ini. Harus telaten. Nggak bisa dia sekali dua kali, nggak bisa. Harus dia jadi pembiasaan ya anak-anak. Baru dia bisa tertanam jadi membudaya di mereka. Memang kalau awal-awal baru masuk itu memang susah kita, tapi kalau udah lama-lama kita tahu karakter anak juga, kita bisa saling menyesuaikan, dia juga tahu bagaimana kalau kita terus-menerus melakukannya itu jadinya anak-anak paham, oh Bu Guru kalau begini Bu Guru marah loh, kalau begini jadinya juga dia bisa mengatur dirinya. Kayak gitu. Tahu Bu di kelas 1 bagaimana? Iya, kalau kelas 1 kan karena baru gitu ya, dia agak cepat nurut. Cepat nurut ya. Jadi nggak terlalu sih yang banyak ini Ya, banyak, kelas saya luar biasa ya, ya. banyak pembangkangan enggak sih. Kalau misalnya kelas 1 tuh misalnya ada yang nakal gitu. Nggak boleh gitu ya. Guru nggak terima anak nakal di sini. Kalau nakal guru Nakalnya anak kecil lah kok ada kelas 1 itu ya Takut masih ya gitu. nakal-nakal yang gimana gitu, masih nakalnya anak kecil lah Iya. masih wajar gitu. Si wajar gitu. Terus yang kalau yang nggak boleh gitu langsung aja gitu, nggak harus dihukum dulu, nggak harus dipanggil dulu, nggak. Kalau kelas 1 kan cepetnya nggak usah begitu, langsung nggak. Iya, masih nurut Ya, gitu. kalau kecuali kok kelas tinggi ya tahu dah ya anak sekarang ini dah gimana. Makanya banyak-banyak sabar. Mesti kuat. Apalagi? Bagaimana keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran siswa? Kalau pasti terlibat ya karena tapi di sini memang agak kurang ya orang tua apa ya bukan karena di sini tuh banyak kasus lah background keluarganya ada yang orang tuanya ditinggal ke luar negeri, ada yang orang tuanya cerai nikah lagi terus dia tinggal sama neneknya, banyak kasus lah. Jadinya di sini emang ada yang perhatian sama tapi kalau secara keseluruhan dia agak kurang mau perhatian orang tua sih, meskipun kita panggil kadang orang tuanya ke sekolah misalnya ini aja kayak kemarin anak-anak yang dapat ulangan di bawah nilai ini saya dapat 20 30 saya panggil orang tuanya tapi sampai sekarang yang datang cuma 2 orang. Sampai mana orang tuanya, iya Bu Guru dia kerja, iya Bu Guru. Jadi emang agak susah kok di sini keterlibatan orang tua tuh agak kurang. Padahal sebenarnya kan untuk anak yang sukses tuh nggak bisa kita guru aja. Harus kan anak tuh lebih banyak waktunya di rumah. Tapi ya memang begitu. Kita mau bilang apa? Kita sudah berusaha dari WA, kita sudah kabarin WA grup. Iya, kita punya grup. Jadi kalau di kelas 1 tuh tetap di ini ya tetap di kelas lain juga begitu, koordinasinya tetap. Memang kalau ada misalnya ada Yang nggak masalah masuk. ya ada yang nggak masuk tetap informasi gitu. Terus kalau di kelas 1 karena baru ya, karena ini belum bisa bacanya ini ya, jadi kita informasikan ibu bapak mohon anak-anaknya diajarin baca di rumah ya, karena di sekolah kan kita nggak bisa ngajarin dia full gitu kan, mohon diteruskan yang di sekolah gitu. Kalau misalnya ada ini pelajaran hari ini ibu bapak mohon diingatkan anak-anak gitu biar besok tetap ingat gitu ke kelas 1. Begitu bentuk koordinasinya. Ya, kalau di Orang kelas tua. 1 mungkin dia karena masih anak-anak, orang tuanya yang di grup. Tapi kok kelas 5 ini ada yang orang tua, ada yang anak itu sendiri pegang HP karena dia sudah besar lah hitungannya. Kelas 5 ini rata-rata mereka punya HP sendiri. Jadinya kok di grup itu kadang dia sendiri yang pegang, jadinya nggak tahu, kadang makanya kita bersurat. Atau saya langsung kasih tahu besok orang tuanya kesini, kayak gitu dari kita komunikasinya. Karena di grup itu nggak semua orang tua di situ. Ada yang anak sendiri pegang HP di sana kalau dia menyampaikan juga ke orang tuanya. Itu sih kelas 5. Kalau kelas 1 orang tua semua. Ya, kok kelas 1 karena dia inilah masih orang tua Dia muda masih- juga kebanyakan Iya, ya. masih kecil juga belum Ya, boleh. masih kecil ya, nggak punya HP sendiri. Kok kelas 5 mereka rata-rata punya HP sendiri anak-anak itu. Jadi yang masuk di grup itu ya nomornya mereka. Kayak gitu keterlibatan orang tua kalau saya sih nggak terlalu. Iya. Kalau kelas 1 mungkin Kalau 1 mungkin karena baru gitu kita harus selalu menghubungi orang tua itu karena baru kan kadang kita informasikan ini kadang nggak nyampe ke orang tua gitu. Jadi kita langsung
lewat WA itu informasinya. Beda-beda jenis setiap kelas ya, tergantung kondisi. Soalnya kita juga setiap tahun kadang di kelas yang ini ya banyak yang orang tuanya peduli ada. Tapi yang tahun berikutnya ada yang orang tuanya cuek sama sekali ada. Jadinya tergantung kelas sih sebenarnya terlibat orang tua. Karena tergantung pribadi masing-masing juga kan yang itu. Ada orang tua yang mau terlibat, ada yang nggak mau tahu sama Malahan, anak. kadang kita ndak menginformasikan orang tuanya yang Nanya. ada juga ada, Bu Guru ini gimana Bu Guru, ulangannya kapan, kalau pelajarannya sampai mana Bu Guru, bukunya dibeli gitu. Pokoknya ada orang tua yang peduli, itu dia bertanya walaupun kita ndak informasikan, dia bertanya gitu. Tapi benar-benar itu orang tua yang benar-benar memang anaknya ya lumayan Kalau di gitu. kelasnya 50% lah yang perhatian sama yang ini. Gitu ya. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ayo.